Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Hanif Zain untuk Div Unisnu. Kemarin kita sudah melakukan instalasi dan juga membuat virtual host. Selanjutnya adalah kita akan mencoba melihat hasil dari generate Y, atau bisa kita lihat folder-folder apa saja yang berada di dalam project yang kemarin kita buat, yaitu aplikasiku. Nah, bisa kita lihat, kita bisa membuka melalui Visual Studio Code atau kita bisa membuka melalui Explorer. Nah, untuk ini saya coba akan membuka dari Visual Studio Code. Nah, untuk project aplikasiku, kemarin ada beberapa folder dan file yang dibuat. Yang pertama ada folder aset. Aset di sini adalah apa saja nanti yang akan dimasukkan ke dalam asetnya, yaitu nanti kita mendaftarkan file JS dan lain-lain itu di dalam folder aset ini. Sedangkan file JS-nya sendiri tentunya itu nanti akan diletakkan di folder web atau di bawahnya lagi. Berikutnya ada folder comment. Folder comment ini digunakan untuk menaruh controller yang bisa kita eksekusi melalui terminal, atau ini adalah Y versi comment ya. Contohnya misalnya di sini ada hello controller, itu nanti kita bisa memanggil hello ini itu melalui terminal dan nanti bisa kita melihat hasilnya seperti apa. Jadi semua file terminal atau ini Y menyebutnya konsol, nanti bisa kita jalankan melalui comment ataupun terminal. Dan ini cocok untuk aplikasi yang berjalan di terminal ya. Jadi tidak perlu membutuhkan interface web yang wah gitu. Berikutnya ada config. Di sini ada untuk digunakan untuk meletakkan konfigurasi yang kita perlukan ketika kita menggunakan Y framework. Untuk konfigurasi sendiri itu ada cukup banyak. Yang pertama ada console.php, di mana console.php ini itu nanti akan dieksekusi khusus untuk aplikasi yang berbasis konsol, atau lebih tepatnya ketika kita membuat sebuah controller di comment. Nah, misalnya kalau kita ingin butuh config, maka kita letakkan config tersebut pada console.php. Berikutnya ada db.php, ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi database. Seperti biasa ada hostname, kemudian ada dbname, ada username dan password. Kemudian ada param. Param di sini kita meletakkan parameter yang nanti akan kita lempar ke aplikasi ataupun ke aplikasi ya memang ya. Dan seterusnya ada test.db dan web.php. Jadi folder config ini untuk kita menyimpan konfigurasi. Berikutnya ada folder controller. Nah, untuk Y sendiri saya belum cerita kalau Y itu menggunakan arsitektur MVC, di mana MVC itu merupakan standar ya yang baku, ada model, ada view dan controller. Ini tidak cuma Y saja yang menggunakan, tetapi hampir semua PHP framework itu menggunakan arsitektur MVC. Tidak cuma di PHP framework, ada juga di bahasa pemrograman lain yang mana dia menganut pola atau arsitektur MVC. Controller di sini yaitu nanti adalah URL yang akan diakses oleh user, yaitu nanti dia akan mengakses alamat apa dan alamat tersebut akan menjalankan fungsi apa. Itu semuanya diletakkan di dalam controller. Kemudian ada mail. Mail di sini digunakan untuk mengatur berbagai macam ini. Kalau kita memerlukan fungsi mail, artinya ketika kita memerlukan notifikasi yang notifikasi tersebut perlu dikirimkan ke email, maka kita perlu membuatkan layout emailnya itu seperti apa. Maka nanti kita akan membuat file di dalam folder mail layout ini. Kemudian ada model. Model di sini dia akan berfungsi menampung semua hal yang berkaitan dengan data model. Artinya misalnya controller ya, ketika user mengakses controller tadi misalnya membutuhkan data, maka dia akan memanggil model.
Jadi model ini tidak langsung diakses oleh user, tetapi kebanyakan nanti berkaitan dengan controller, diakses oleh controller, dan model ini menampung semua data yang berkaitan dengan data. Contoh misalnya di sini ada kontak form, yang mana kontak form ini dia memang tidak secara eksplisit itu terhubung ke database, tetapi kita buatkan modelnya ya, seperti ada sebuah form yang nanti menampung nama, email, subjek, body, dan verify code ini untuk captcha. Dan bisa juga model di sini tidak ada fisik tabelnya di database ya, artinya kita mendefinisikan misal ada sebuah form, maka form tadi itu kita perlu mengikatnya itu di dalam file di dalam folder model ini. Nah, ini kemudian contohnya ada lagi login form. Login form ini pun untuk menampung username, password, maka kita perlu buatkan model login form ini. Kemudian juga ada user. User ini untuk kelola user atau mengakses user, ini ada ID, username, password, outkey, kemudian ada access token. Jadi ini model digunakan untuk mengakses berbagai macam data, entah itu data itu hanya sekedar on the fly ya, tidak disimpan di database, atau data tersebut nanti disimpan di database. Itu juga semuanya diletakkan di dalam folder model di sini. Kemudian runtime di sini kita tidak membuat file di sini secara langsung, tetapi Y itu nanti biasanya akan menggenerate file-file yang ketika aplikasi Y jalan, itu nanti dia akan menjalankan apa saja. Contoh misalnya ketika Y dijalankan itu Y menyimpan file log ya, atau mencatat log-log kejadian apa saja, maka semuanya ditampung di dalam folder runtime kemudian log ini, dan app log bisa kita lihat log dari aplikasi kita itu nanti seperti apa. Kemudian juga ada debug dan lain-lain, atau lebih gampangnya ini kita abaikan saja karena ini secara otomatis adalah folder yang ditulis oleh Y. Jadi kita tidak perlu menulis apa-apa di sini. Kemudian ada tes. Tes ini digunakan untuk unit testing ya, unit testing, atau biasanya kalau kita membuat sebuah program maka perlu kita buatkan functional test maupun unit testing. Nah, file-file untuk unit testing maupun functional testing tadi kita masukkan di dalam folder test ini. Berikutnya ada Vagrant. Vagrant ini digunakan untuk package atau mendistribusikan aplikasi kita dalam bentuk Vagrant. Vagrant itu ya hampir mirip seperti virtual machine lah itu. Jadi kita mempackage-nya satu gelondong ya, sekaligus berbagai macam ada Apache-nya, MySQL-nya, itu satu bundling plus source code yang kita miliki di dalam Vagrant ya. Ini nanti kalau kita aplikasi kita itu pengen kita deploy, artinya user itu memiliki aplikasi ini secara terpisah ya. Tetapi kalau aplikasi kita itu kita yang memiliki datanya terpusat, maka ini bisa kita abaikan itu untuk saat ini. Berikutnya ada folder vendor. Nah, ini adalah ketika kita menjalankan Composer itu nanti akan menarik semua library PHP dan semuanya diletakkan di dalam folder vendor. Ini pun sama, kita tidak mengakses folder ini secara langsung ataupun menulis file di dalam folder vendor ini, karena folder vendor ini itu nanti biasanya ditulis oleh Composer, atau ketika kita mengetikkan kata Composer atau kita pengen request library lain melalui Composer, maka Composer akan meletakkan library yang ada itu di sini. Jadi itu pun juga sama, kita sekarang untuk yang pemrograman modern saat ini kita tidak perlu mendownload library secara manual, file zip kemudian diekstrak, tidak, tetapi kita menggunakan Composer yang sudah saya berikan di awal ya, ketika kita mencoba menginstal Y framework melalui Composer. Kemudian ada folder view. Folder view ini digunakan sebagai layout ya, layout untuk HTML. Artinya ketika user mengakses URL, itu user mengakses controller, kemudian controller nanti akan mengembalikan
tampilan ke user. Nah, controller ini itu nanti akan memanggil file-file yang ada di dalam folder view ini. Tentunya masing-masing view atau tampilan dari masing-masing controller itu memiliki tampilan sendiri-sendiri. Ya, seperti kemarin kita mengakses halaman about, itu berarti nanti dia akan menuju ke about.php seperti ini. Ini untuk folder site ya. Kemudian ada folder layout, ini untuk layout yang lebih lebih global ya. Jadi misalnya menampung header dan footer, biasanya untuk tengahnya atau kontennya kan beda-beda. Nah, konten yang beda-beda itu diletakkan di dalam subfolder lagi. Nanti ini tergantung controller yang akan kita buat. Biasanya dikelompokkan berdasarkan nama controller. Contoh di sini ada nama controllernya yaitu site controller. Nanti dia akan membentuk sebuah folder namanya site, nama foldernya. Kemudian menampung apa saja sih site controller itu memiliki URL apa saja itu, atau view apa saja. Nah, kemudian ada folder web. Folder web di sini itu nanti kita ini adalah halaman yang akan dijadikan sebagai dokumen root ya, atau htdocs-nya. Sehingga ketika kita mau mengincludekan file JS, file CSS, itu kita letakkan di dalam folder web ini. Contoh ini ada file site.css, ini kita letakkan di dalam folder CSS, di dalam folder web. Kemudian, nah tadi saya sudah bilang, walaupun kita sudah mengincludekan atau memasukkan file CSS ini, itu kita tidak bisa langsung menggunakannya. Nah, kita perlu mengincludekan file CSS ini tadi melalui app asset tadi yang di atas ini. Ini kan ada folder asset. Ya, itu kemudian ada file index.php, ini yang digunakan sebagai file awal yang nanti akan dieksekusi, itu file index ini. Kemudian ada widget. Widget ini misalnya kita akan membuat sebuah widget yang nanti widget tadi itu akan diakses oleh banyak controller, maka kita pisahkan ya, kita buat sebuah widget khusus yang nanti widget ini bisa dipanggil sewaktu-waktu. Ini contohnya ada alert ya, alert.php di sini. Nanti untuk yang berupa alert itu dia akan memanggil widget ini. Ada alert untuk error, danger, sukses, info maupun warning ya. Ini disesuaikan dengan di Bootstrap ya, atau di CSS framework. Nah, ini ada 4 jenis atau 5 jenis. Kemudian ini adalah folder yang di generate tadi ketika kita create project pertama kali. Kemudian juga ada file-file yang lain. Nah, ini ada composer.json. Ini nanti kita ketika kita mau membutuhkan library yang lain, kita bisa memasukkan di dalam tab require ini ya. Kalau require ini berarti ini ketika dia bukan dalam posisi development ya, itu kita bisa menambahkan library tambahan, kemudian kita tulis di sini, kemudian kita simpan. Nanti composer akan membaca file composer.json ini yang menandakan itu library yang belum terdownload itu yang mana, itu nanti akan di-download. Jadi kalau kita mau nambah library-nya itu bisa melalui sini. Kemudian composer.log ini tidak usah kita ubah-ubah. Ini hasil dari generate kita mengeksekusi command composer, itu nanti dan composer.log itu nanti akan berubah isinya. Kemudian ada docker compose. Ini lagi-lagi untuk framework itu juga mendukung docker. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan Vagrant tadi. Docker itu juga kita gunakan sebagai salah satu alat untuk mendistribusikan aplikasi kita. Ya, jadi ada dua cara. Cara yang pertama tadi Vagrant itu gelondong, bahkan untuk virtual machine-nya pun dipackagekan. Kemudian kalau Docker ini hanya kontainernya saja, yang diperlukan apa saja ya. Ini jauh lebih ringan ya. Dan itu kemudian ada satu file lagi yaitu requirement.php. Nah, ini ada baiknya kita jalankan file ini untuk memastikan requirement di
entah itu di laptop ataupun di server kita, itu memenuhi persyaratan minimal untuk aplikasi Y. Oke, contoh kita panggil. Ini ada, kemarin kita sudah membuat aplikasi code.local, belum jalan, ini dijalankan dulu SAM-nya, SAM control panel. Jangan lupa menjalankan service untuk Apache dan MySQL. Nah, ini kita klik start ya, kemudian coba kita refresh ya, seperti ini aplikasiku .local ya, seperti ini. Kemudian kita panggil requirement. Oh, ini tidak bisa ya, tidak bisa dipanggil karena kita di dalam folder di dalam folder web. Sedangkan folder web ini tidak ada requirement ya, artinya kita harus mengakses ini dari luar atau ini dipindahkan ke dalam folder web ya. Kalau dari luar ya berarti kita mengakses localhost, kemudian aplikasiku ya, kemudian kita lihat di sini ya, kita lihat di requirement.php. Oke, requirements.php ya. Oke, tidak mau. Oke, karena tidak mau berarti kita kopikan dulu saja ke folder web, kemudian kita paste di sini dan kita coba panggil requirement.php seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat untuk konfigurasi di laptop kita atau di komputer kita atau di lingkungan development kita itu memenuhi syarat minimal. Nah, seperti ini ya. Untuk kesimpulannya, your server configuration memenuhi syarat ya. Ini. Jadi contoh ini PHP version untuk Y ini dia memerlukan 5.4.0 ke atas ya. Jadi masih bisa mendukung 5.4, tetapi saya sarankan kalian tetap nanti ketika di deploy ke server atau di lingkungan production itu menggunakan PHP 7. Oke, itu untuk lingkungan struktur folder yang ada di Y. Nah, kita akan jumpa lagi di video berikutnya.